Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Dewi Sartika dengan nomor stambuk F2019-01056 dari kelas C2 Farmasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai farmakologi 2 tentang anti kanker. Adapun isi materi yang akan saya jelaskan, yang pertama itu definisi kanker, yang kedua penyebab kanker, yang ketiga jenis-jenis kanker, dan yang keempat mekanisme kerja obat anti kanker. Definisi kanker. Kanker merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular yang masih menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Penyakit ini ditandai dengan adanya pertumbuhan pada sel tubuh yang tidak terkendali yang dapat merusak sel dan jaringan di sekitarnya. Bahkan sering berakhir dengan kematian. Penyakit ini dapat terjadi pada semua usia. Insiden terjadinya kanker meningkat secara proporsional dengan bertambahnya usia. Penyebab kanker. Secara umum ada dua faktor penyebab kanker, yaitu faktor internal. Faktor internal seperti keturunan. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. 10 ciri transformasi yang mengatur sel normal menjadi sel kanker, yakni yang pertama itu sustaining proliferative signaling, yaitu mempertahankan signal proliferasi. Yang kedua evading growth suppressor, yaitu menghindari supresor pertumbuhan sel. Yang ketiga itu resisting cell death, yaitu melawan proses kematian sel. Yang keempat enabling replicative immortality, yaitu memungkinkan replikasi yang tiada henti. Yang kelima inducing angiogenesis, yaitu menginduksi angiogenesis. Yang keenam activating innovation and metastasis, yaitu mengaktifkan invasi dan metastasis. Yang ketujuh genome instability and mutation, yaitu mengakibatkan ketidakstabilan dan mutasi genom. Yang kedelapan tumor promoting inflammation, yaitu inflamasi yang dipicu oleh tumor. Yang kesembilan deregulation cellular energetics, yaitu mengatur ulang menyediakan energi untuk sel. Yang kesepuluh avoiding immune destruction, yaitu menghindari penghancuran oleh sistem imun. Jenis-jenis kanker. Yang pertama karisoma, yaitu kanker yang terjadi pada jaringan epitel. Jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Yang kedua, limfoma merupakan jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah. Yang ketiga, leukemia merupakan kanker yang terjadi akibat tidak matangnya sel darah yang berkembang di dalam sumsum tulang dan memiliki kecenderungan untuk berakumulasi di dalam sirkulasi darah. Lanjut, sarkoma yaitu jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikatan, termaksud sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang, dan merupakan kanker yang terjadi pada tulang, osteosarkom. Glikoma yaitu kanker susunan saraf. Yang terakhir yaitu karsinoma in situ, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu sehingga masih dianggap lesi pre-invasif atau kelainan luka yang belum menyebar. Adapun mekanisme kerja obat anti kanker yaitu
Anti kanker adalah obat untuk mencegah dan mengobati pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Tetapi anti kanker ditujukan untuk membunuh sel-sel yang membelah. Terdapat sel-sel inang normal yang juga membelah. Efek-efek pada sel-sel ini menyebabkan efek samping. Selanjutnya, salah satu obat anti kanker yaitu chlorambucil. Mekanisme kerjanya yaitu chlorambucil atau leukeran merupakan mustar nitrogen yang kerjanya paling lambat dan paling tidak toksik. Obat ini berguna untuk pengobatan paliatif leukemia, limfositik kronik, dan penyakit Hodgkin atau stadium 3 dan 4. Limfoma non-Hodgkin, myeloma multiple, makroglobulinemia primer, dan dalam kombinasi dengan methotrexate atau daktinomisin pada karsinoma testis dan ovarium. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak dimengerti. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.